Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munanda Rizky. Saya dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Darul Ma'arif Indramayu dengan NIM 2288-2010-07. Di video kali ini saya akan menerangkan teks berita, yang dimana teks berita ini ada di materi kelas 8 atau 2 SMP. Dibuatnya video ini untuk menunjang tugas akhir semester 4. Saksikan video ini sampai selesai. Bagian yang pertama yaitu ada pengertian teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau di televisi, kamu pasti pernah melihat reporter yang mewawancarai narasumber. Misalnya, pada kejadian gempa bumi di Cianjur, fakta-fakta berita bersumber dari keterangan warga setempat serta bukti pendukung seperti foto atau video di lokasi kejadian. Selain berdasarkan fakta, berita harus bersifat aktual. Berita harus disampaikan secara cepat supaya informasi tidak basi atau ketinggalan. Bagian yang selanjutnya yaitu ada tujuan teks berita. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati. Maksudnya gimana sih? Contoh, memasuki penghujung tahun, beberapa daerah diguyur hujan dan angin kencang. Berita mengenai kecelakaan lalu lintas, banjir, pohon tumbang, hingga longsor ramai menghiasi koran maupun media online. Berita tersebut berguna supaya kita selalu waspada sebelum berpergian. Selain itu, berita juga berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Misalnya, berita mengenai kenaikan BBM membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum atau mengurangi mobilitas mereka. Yang selanjutnya yaitu ada unsur teks berita. Unsur teks berita ada 6 macam atau yang kita kenal sebagai 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar lebih mudah untuk mengingatnya, maka kita singkat menjadi adiksimba. Kata apa itu digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kata di mana itu digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Kata kapan itu digunakan untuk menjelaskan waktu kejadian peristiwa. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Kata mengapa dapat digunakan untuk mencari jawaban dari penyebab atau alasan, atau bisa latar belakang peristiwa. Kata bagaimana itu digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi teknik sesuai urutan waktu. Penjelasan yang selanjutnya yaitu ada struktur teks berita. Di dalam teks berita terdapat 3 struktur yang tidak boleh dilewatkan, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita yaitu bagian awal yang memuat banyak informasi penting, berupa pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai orientasi, jadi kalian gak usah bingung ya. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita itu berisikan penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang hingga penyebabnya. Yang selanjutnya ada ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan,
maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala berita dan tubuh berita. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita yaitu ada berita langsung, di mana berita langsung ini adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point atau lugas dan ringkas. Berita langsung biasanya dapat ditemui di depan halaman koran atau surat kabar. Berita yang selanjutnya ada berita opini, di mana berita opini ini adalah berisian laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif dan pemikiran. Berita ini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, dan pejabat. Yang selanjutnya ada berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Berita yang selanjutnya ada berita investigasi. Berita ini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang telah ada.